Jangan penting. Mana lagi? Di dapur masih di plastik putih. Ali ini adalah seorang mu'alaf, usianya masih di bawah 17 tahun. Lu mu'alaf kapan nih? Tepatnya tanggal 8 bulan Februari 2000 berapa ya? Nah, gitu gua udah 2019, 2020. 20. Oke, alasan lu mu'alaf kenapa nih? Coba jelasin. Jadi seperti ini. Kencangin biar mereka pada nonton. Di saat Yang benar buat tonton juga. Yang benar. oh ya sedih ya ceritanya. Jadi waktu itu saya berkeinginan, saya bosen lah. Bosan hidup. Bosen. Ini jangan dicontoh ya kalau bosan hidupnya. Saya bosen di agama saya. Lu agama lu sebelumnya apa? Hah? Agama lu sebelumnya apa? Banyak. Apa? Banyak. Kristen. Apa bahasa sebutnya apa? Kristen. Kristen apa? Protestan. Protestan. Iya. Oke, jadi kalau gue dulu backgroundnya Bethel, lu Protestan. Iya. Bethel juga nggak? Battle Dance. Bethel sama. Oke. Berarti yang suka tepuk tangan ya di gereja ya. Oke, lanjut. Nah, alasan lu mualaf tadi lu ceritain dulu. Jadi saya tuh sempat Mencari kebenaran dari suatu agama gitu. Oke. Alhamdulillah. Tar dulu ya, Ntar bro. dulu. Ini lagi. Kan. Enggak, serius lanjut aja. Oh, lagi itu. Ya real. Podcastnya real. Iya. Terus, Pada saat proses pencarian itu lu umur berapa, kelas berapa? masih 15 tahun kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Oke. Lanjut. Dari situ saya mulai bertanya-tanya tentang apa agama saya sebenarnya ini. Dan di situ saya merasa bahwa ada keanehan di agama saya sendiri. Yaitu Kristen. Iya. Oke. Kenapa Tuhan bisa tiga? Kenapa Dan Tuhan bisa tiga? mengapa Tuhan yang orang Kristen itu manusia? Ini real ya? Ini real. Bukan bohong-bohongan lu ya? Bukan karena konten nih. Bukan karena konten. Oke. Terus? Lalu saya mempertanyakan, jika Tuhan saya manusia, Aduh, Mohon maaf guys, ini ada. maaf guys, mau main tuh. Oke, lanjut. saya lanjut kan? Bisa lah. Kalian mau berisik apa? Wah, beneran gua. Luka nggak? Ya, nggak usah kita Oke. lihat. Orang yang mengganggu proses cuci malam. Oke, lanjut. Dari situ saya mempertanyakan, kalau Tuhan saya manusia, saya adalah manusia, berarti saya juga bisa menjadi Tuhan. Jika Tuhan saya adalah manusia, berarti saya bisa jadi Tuhan. Iya, karena saya manusia juga, Sama seperti Tuhan. sama seperti Tuhan. Oke, ini logikanya semakin nantang akal saya. Oke. Lanjut. Akhirnya di situ saya Mencari. Ya. Mencari. Saya mencari kebenaran. Oke. Waktu itu saya ditunjukkan oleh surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Oke. Terus Di mana di situ memang Tuhan itu sudah berwujud. Tuhan tidak berwujud. Dan saya Lu penasaran. tahu nggak surat Al-Ikhlas itu apa? Coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah hanyalah satu. Qul Allahus samad. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Oke. ini ayat keempat. Coba goyang-goyangin. Yang kena di saya. Nah, gimana tuh? Tidak ada yang setara dengan dia. Oke. Menarik nih guys. Semakin mendalam semakin. Bagaimana agama dulu itu, dia itu sama saja seperti dia Tuhan tapi manusia, berarti setara gitu. Setara sama kita Setara ini. sama kita, Oke. kita juga bisa jadi Tuhan. Jadi akhirnya itu yang membuat Itu yang kenapa. membuat hati saya bergejolak. Dan Nah, lu baca surat Al-Ikhlas itu di mana? Lu tahu bisa lu tahu Al-Ikhlas dari mana? saya mencari dalil akan tauhid. Oke. Dan itulah saya ketemu Lalu sambil mencari itu dapat ustadz apa lu sendiri yang nyari? dari teman-teman saya. Oh, jadi lu minta konseling sama teman-teman Iya, sebaya lu teman-teman gitu. sebaya, Yang muslim. teman-teman Oke, yang udah lanjut. tua-tua. Lalu hati saya bergejolak dan saya meyakini bahwa inilah Tuhan. Tuhan yang harus disembah. Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Oke. Terus setelah lu tahu itu proses menuju lu syahadat itu berapa lama? Sebulan.
Sebulan. Kan waktu itu saya diiringi dengan kasus saya yang begitu. Narkoboy. Iya, Narkoboy. Lu pakai apa dulu, Boy? Sinte sama Usap. Wadaw, Sintea Mausa. Oke. Tapi Hidupkan ya, di polisi. konten ini gua nggak bahas soal narkoboynya. Kali Kita, hidupkan ya polisi. kita bahas soal mualaf. Udah bebas ya, nama aku dari polisi. Oke, lanjut. Oh, Cari lanjut. Nah, jadi itu proses sebulan dari lu udah tahu Tuhan lo itu Allah sampai lu mualaf. Nah, itu proses ke sebulan tuh ngapain apa? Itu saya sampai rela-rela ngejual laptop saya yang saya beli harganya 8 juta. 8 juta, oke. Dan yang saya bawa sekarang itu cuma tas laptopnya doang. Laptopnya udah nggak tahu dibeli orang. Lu kenapa lari dari rumah? Saya takut. Lu takut, terus Kalau saya ini masih muda. kenapa bisa ada di mualaf center? Waktu itu dari Roseno. Poseno. Roseno Yang si kalau Ayah. nonton ini terima kasih banyak. Oke, udah pasti semua seluruh warga Indonesia sampai Asia Tenggara sampai mancanegara nonton podcast gue. Oke, lanjut. Masya Allah. Lanjut. Ya. Akhirnya Lalu kontak Seno, Bang Seno. iya Siap. Bang Seno. Dapat dari mana kontaknya Bang Seno? Dapat kontak. Pertama dari IG-nya Mualaf Center Indonesia. Oh, lalu nyari-nyari gitu. Oke. Next. Lalu di situ saya dipertemukan awalnya sama Kohani. Kok dari Seno ke mana? Kan Oh, Kohani dulu. Kohani dulu. Terus? Karena persyaratan Kohani ribet, Nah, saya nolak. oke. Akhirnya saya dialihkan oleh Bang Seno. Lu langsung ketemu dong. Langsung hari malamnya saya telepon, besok paginya saya bertemu langsung di Coger Bintara Jaya. Oke. Seger Bintara Jaya. Terus habis itu Enak ini. syahadatnya, tapi lu jangan lupa makan, lu lagi baik. Terus ini Saya lebih syahadat langsung di Coger Bintara Jaya. Nah, dari Bintara Jaya lu langsung dibawa ke Ke MAC. MAC, Mualaf Hijrah Center yang dibangun oleh Omar Hegaro. Bang Umar Hega. Bang Omar Hegaro. Oke. Tapi sekarang lu udah mantep nih Islam apa masih gini-gini? Namanya manusia tidak baik dia mualaf ataupun dia dari Islam dari kecil pasti ada rasa loyo. Oke. Itu pernah saya alami. Sangat pernah. Terus ngobrol aja, ngobrol santai aja. Nggak usah dilebay-lebayin kalau Yang emang. menjadikan semangat saya bahwa ini saya anak muda yang berjuang di jalan Allah. Saya harus membuang masa muda saya. Kita dilihat teman-teman saya masih tidak pada benar. Hubungan lu sama orang tua lu gimana Li sekarang? Alhamdulillah masih terjaga tali silaturahmi. Alhamdulillah masih terjaga silaturahimnya. Berarti masih dikasih uang jajan gitu sama orang tua. Kalau duit jajan saya habis, saya pulang. Serius dong. Iya. Oke. Kemarin gue diomelin. Oh. Tapi jangan nanti di saat lu butuh baru lu ke Enggak rumah. lah. Jangan kayak Harus gitu. ada satu sisi di mana kita yang ngebantu orang tua. Terus, oke. Selama lu di Mualaf Center nih, Mualaf Hijrah Center, lu dapat apa aja di gua? Yang udah lu dapat. Saya mendapat pelajaran yang masya Allah yang belum pernah anak muda dapatkan. Apa tuh? Tauhid. Terus, Makanya nama saya Tauhid. oh nama lu sekarang siapa? Hah? Nama lu sekarang siapa? Ali Tauhid Tibar Lantang. Sebelumnya? IG-nya ada di bawah ini. Sebelumnya siapa? Sebelumnya. Sebelumnya siapa? Serius, sebelumnya siapa? Nama saya Martin Martin? Luther King. Martin Markus siapa? Markus Boas Solosa. Itu Pak, itu marga dari orang tua. Berarti lu nggak menghargai kalau nggak tahu. Martin Rumengan. Nah, rumungan. Oke. Apa ya? Yang di belakang kru-krunya semua. Ini acara lawak. Podcast lawak dikit, gak apa-apa. Sorry. Tapi lo sekarang berarti udah nggak ragu ya sama Islam? Udah nggak ragu, Udah semua. nggak ragu ya. Dan orang tua udah nerima semuanya. Udah nerima semuanya. Masya Allah. Dimasukin kakak lagi? Hah? Kalau dimasukin ke kakak lagi, lu mau apa gimana? Sama mau lah.
nggak mau. mau. Bikin kakak sendiri berarti. Iyalah gua ada 20 ekor. Oke, gua 20 kilo bawa aja. Harapan lu ke depan gimana? Harapan gue ke depan seperti yang dibilang oleh Ustaz Amna, istiqomah sampai tugas kita di dunia selesai. Nah, Istiqomah dalam beragama terutama. nah lu ngomong-ngomong istiqomah, lu gimana sendirinya? Namanya anak muda, kadang mah belum istiqomah. Oke. Tapi lu nyaman ya? Nyaman. Keislaman lu ini lu nyaman. Nyaman, Allah. Jadi hal ini guys, gue temu dia nih masih kecil segini, masih kecil. Gue rawat, gue sengaja ini udah bertingkah guys, udah bertingkah. Tapi anaknya memang baik, anaknya memang ngomong aja nggak apa-apa. Minjam korek ya? Lu lagi minjam korek guys. Jadi hal ini masya Allah banget sebagai anak muda, masya Allah. Cuman ya gitu, kadang-kadang bandel, kadang-kadang mut-mutan, ya kan? Ya, faktor anak muda. Maaf. FAM, Apa tuh? faktor anak muda. Karena Federasi Malaysia. Ada harapan lain nggak buat teman-teman di luar sana? Harapan saya buat teman-teman saya, Mungkin yang lagi nonton. bukan hanya anak teman-teman saya masih muda, anak-anak muda di luar sana. Udahlah bandelnya cukup, kasihan orang tua. Ngapain lu hidup di dunia ini cuma buat bandel, bukan ngebanggain orang tua lu. Bukan buat jadi orang yang benar. Karena di dunia ini yang dibutuhkan dan dibutuhkan di bumi ini adalah orang soleh. Orang soleh. Apa jadinya kalau lu mati di saat lu sedang melakukan maksiat? Mau dibilang menjadi. Oke guys. Tidak terasa udah 2 jam lebih. Bingung yang menanya apa lagi ya? Nggak bingung. Takut kebanyakan orang pada bingung ngomong apa. Udah intinya Ali ini mualaf umur 14 tahun, terus terlantar di tengah jalan, dipungut orang, enggak gitu. Jadi Ali ini mualaf umur 14 tahun, tapi girohnya untuk menjadi seorang muslim ini perlu kita acungin jempol ya. Sangat bagus dia mencari keislamannya sendiri. Dan wow, sangat menginspirasi buat kita semua ya Ali ya. Ya, terutama untuk anak muda. Siap. Oke, kayaknya segitu aja. Gua nanya nih. Oke, Nanya. mohon maaf Silakan. nih. Apa-apa. Ada yang mau nanya? Netizen. Gimana? Ada netizen. Gimana nih, kan tadi ngomongin istiqomah ya. Teman-teman lo yang kata tadi kan gue dengar yang Pak Ustadz ngomong tuh, yang udah nggak istiqomah lagi, gimana pendapat lu buat teman-teman lo yang udah mau Allah tapi nggak ngelakuin keislamannya gitu? Oke. Ya itu tadi yang saya bilang, mungkin karena mereka itu masih ada yang namanya FAM, anak muda-muda, Ini faktor anak muda. faktor anak muda. Itu Itu gimana? hal yang wajar. Masa gitu-gitu Nanti mulu? di saat mereka sudah masuk umur kedewasaan, mereka akan tahu memilah yang baik dan memilah yang Ini kalau misalnya dia ngeliat nih, coba ada yang disampaikan nggak buat mereka? cukuplah bandel lu nyusahin orang tua. Nggak buat keislamannya, buat yang sholat gitu, sholat istiqomahnya gitu. Tentang sholat. Di dunia ini apa ya tadi pertanyaannya? Ya, Yang udah nggak sholat sama sekali, udah nggak ngelakuin sholat. Kunci surga bukan hanya karena sholatmu, tapi bagaimana caranya engkau mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah sholat itu doanya. kalau dia kalau bisa tahu lu disebutkan lagi lu. Sholat lah. Dari sekali.